Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tugas kelompok agenda 3 terkait Board of Governance. Yang pertama, anggota kami adalah Ramadhani Saputra, kemudian Bayu Sena Dinugroho, dan Christian Hamonangan S. Isu yang akan kami bahas ada 3. Isu yang pertama akan disampaikan oleh Mas Christian Sihoten. Oke, untuk isu pertama kami akan membahas terkait koordinasi dengan dinas pemerintah daerah terkait data potensi bioenergi di daerah-daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi dan memantau presentasi EBT dalam Bauran Energi Nasional, maka diperlukan suatu sinkronisasi data dari masing-masing daerah untuk mendapatkan data terbaru dan akurat. Oleh karena itu, kami dari Direktorat Bioenergi melakukan sinkronisasi data potensi dan capaian EBT, khususnya bioenergi, dari seluruh daerah di Indonesia, dengan mengundang masing-masing dinas, baik itu dinas SDM, peternakan, ataupun pertanian, dari pemerintah daerah untuk mengikuti suatu acara FGD sinkronisasi. Namun dalam beberapa kali rangkaian acara yang telah kami lakukan, kehadiran perwakilan dari pemerintah daerah dirasa kurang maksimal sehingga menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data terbaru untuk dijadikan bahan evaluasi implementasi EBT, khususnya bioenergi di Indonesia. Lalu kami menganalisa dengan metode 4D+1H. Yang pertama adalah what, apa yang terjadi, yaitu koordinasi dengan Dinas SDM Pemda terkait data potensi bioenergi yang kurang maksimal. Kapan terjadinya, yaitu terjadi pada FGD sinkronisasi pada tanggal 23-25 Februari dan 8 hingga 9 April 2021, di mana kami melakukannya secara online melalui aplikasi Zoom. Siapa yang terlibat ada Dirjen EBTKI khususnya Direktorat Bioenergi dan dinas dari Pemda terkait. Bagaimana? Yaitu adalah susahnya koordinasi dengan dinas di daerah menyebabkan updating data tidak maksimal dan memperlambat proses kajian dan evaluasi. Selanjutnya, kami berbicara tentang dampak dari isu ini adalah yang pertama, proses evaluasi implementasi bioenergi menjadi terlambat dan mundur dari jadwal yang sudah ditentukan seharusnya. Selanjutnya, penyusunan roadmap pengembangan bioenergi tidak optimal karena data yang ada belum lengkap. Dan yang ketiga adalah terjadinya perbedaan data yang ada di pusat dengan di daerah dan bisa menyebabkan tidak sinkronnya data yang disajikan ke publik. Berikut kami lampirkan data-data terkait dari isu ini, yaitu adalah undangan. Yang pertama, kami menyebabkan undangan kepada 11 dinas dari pemerintah daerah, dan yang hadir hanya 6 dinas dari pemerintah daerah. Dan yang kedua, kami menyajikan undangan untuk acara FGD pada bulan April, kami mengundang 123 dinas pemerintah daerah, dan yang hadir hanya sekitar 60 dinas pemerintah daerah. Selanjutnya untuk isu kedua akan dijelaskan oleh Mas Bayu Seno. Isu kedua adalah terkait pembaruan data ketersediaan listrik nasional yang masih manual. Pembaruan data kapasitas listrik nasional masih dilakukan secara manual. Subdirektor Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan melakukan update data harian dari PLN, kemudian diproses dan dikirimkan untuk diupdate ke Sekretariat Dirjen Ketenagalistrikan secara manual melalui email. Jadi sifat datanya itu lagging 1 hari, maksudnya data hari ini adalah data yang kemarin. Belum ada sistem yang memantau real-time untuk cadangan listrik tiap wilayah PLN yang terintegrasi dengan Dirjen Ketenagalistrikan. Analisis 41H-nya, yang pertama, word-nya adalah update data status ketersediaan listrik nasional dari PLN masih dilakukan secara manual, sehingga tidak bisa mendapatkan data real-time. When-nya adalah setiap hari, where atau di mana, di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, who-nya adalah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PLN, how-nya adalah pembaruan data kapasitas listrik nasional masih dilakukan secara manual dari PLN. PLN mengirim data, kemudian direkap manual di Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, dan dari subdirektorat tersebut dikirimkan ke Sekretariat Jenderal Ketenagalistrikan. Apa dampaknya? Yang pertama, data yang diupdate harian tidak bisa real time, karena harus direkap dahulu dan disajikan hari setelahnya. Kemudian data yang diberikan bisa jadi kurang akurat karena update-nya dilakukan secara manual. Dan saat akhir minggu data tidak terupdate. Data dari hari Jumat, Sabtu, Minggu diberikan pada hari Senin. Berikut adalah datanya. Jadi pada gambar terlihat data pada tanggal 27 April berisi data pada tanggal 26 April 2021. Isu yang ketiga dilanjutkan oleh Mas Denny. Untuk isu yang ketiga, kami mengambil masalah yang terjadi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yaitu lambatnya koordinasi antar subdirektorat dan antar direktorat dalam proses evaluasi RKAB perusahaan pertambangan. Dalam mengevaluasi RKAB perusahaan pertambangan, dibutuhkan sinergi dan kerjasama antar subdirektorat dalam mengevaluasi dokumen tersebut.
Biasanya proses evaluasi memakan waktu 14 hari kerja setelah dokumen masuk dari perusahaan. Namun karena lambatnya koordinasi menyebabkan proses evaluasi RKB menjadi terhambat dan melebihi waktu maksimal yang diberikan. Hal ini dikarenakan banyaknya dokumen yang masuk akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan lambatnya proses surat menyurat melalui aplikasi Nadine. Selain itu juga disebabkan oleh kurang lengkapnya dokumen yang dikirimkan oleh perusahaan. Selanjutnya, hasil analisis 4W1H, apa yang terjadi yaitu proses evaluasi RKB memakan waktu yang melebihi waktu maksimum pada SOP yang ada. Kapan terjadinya? Itu pada proses evaluasi dokumen RKB perusahaan pertambangan, di mana terjadinya di setiap subdirektorat yang mengevaluasi RKB. Dan siapa yang terlibat itu evaluator yang mengevaluasi laporan RKB dan bagaimana itu lambatnya koordinasi antar subdirektorat dan antar direktorat dalam proses evaluasi menyebabkan proses evaluasi menjadi lama. Apa dampak yang ditimbulkan? Yang pertama, terhambat dan terganggunya pekerjaan evaluator sehingga mengurangi produktivitas. Yang kedua, hilangnya kepercayaan terhadap evaluator dari subdirektorat lain sehingga berdampak pada kurangnya nilai kerjasama antar subdirektorat. Dan yang ketiga, terganggunya kinerja perusahaan pertambangan karena harus menunggu hasil evaluasi untuk melanjutkan proses produksinya. Berikut adalah beberapa data tanggal masuknya dokumen RKB dan tanggal diselesaikannya. Terlihat bahwa banyak dokumen yang diselesaikan melebihi dari batas waktu maksimalnya. Selanjutnya kami melakukan teknik identifikasi masalah menggunakan USG untuk menentukan prioritas dari isu yang akan diselesaikan. Untuk isu yang pertama, kami memberi nilai urgensi 4, seriousness 3, dan growth 5 dengan total poin 12 poin. Untuk isu yang kedua, kami memberi nilai urgensinya 3, seriousness 2, dan growth-nya 3 dengan total poin 8. Dan untuk isu yang ketiga, kami memberi nilai urgensinya 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya 5 dengan total poin 14. Jadi prioritas isu dipilih yaitu isu ketiga, yaitu lambatnya koordinasi antar subdirektorat dan antar direktorat dalam proses evaluasi RKB perusahaan pertambangan. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis fishbone diagramnya. Jadi, pada permasalahan mesin, belum terdapat aplikasi yang permudah proses evaluasi. Di permasalahan men, terdapat koordinasi antar unit belum terstruktur dengan baik, dan perusahaan yang mengajukan evaluasi RKAB belum memahami proses atau SOP. Di permasalahan material, dokumen RKAB yang dikirim perusahaan kurang lengkap. Dan di permasalahan metode, yang pertama, proses evaluasi belum terintegrasi, evaluasi dilakukan secara manual, dan prosedur atau SOP evaluasi belum tersedia. Dari masalah-masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa masalah-masalah tersebut menyebabkan lambatnya proses evaluasi RKAB. Oke, selanjutnya dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kami mengajukan beberapa solusi. Yaitu untuk pertama mengenai perusahaan yang mengajukan evaluasi RKAB belum memahami proses SOP, serta dokumen RKAB yang dikirim belum lengkap, kami mengajukan solusi untuk mengadakan bimbingan teknis terkait SOP proses evaluasi kepada perusahaan. Dan untuk permasalahan lain seperti proses evaluasi yang belum terintegrasi, masih dilakukan secara manual, prosedur atau SOP-nya belum tersedia, dan juga terkait koordinasi antar unit yang belum terstruktur dengan baik, serta belum terdapat aplikasi yang mempermudah proses evaluasi, kami mengajukan sebuah solusi untuk membuat aplikasi e-RKAB yang terintegrasi sehingga memudahkan proses evaluasi RKAB dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, terima kasih.